Selamat datang di Ngoleksi Ngobrol Golek Solusi. Kali ini kita mau bicara apa nih, Mas? Kali ini kita mau ngobroli tentang tahun 2021. Ini masih tanggal-tanggal muda. Masih baru kemarin kita tahun baruan ya. Iya, sepi. Karena di musim pandemi. Jadi nggak kayak biasanya yang ada pesta-pesta kembang api gitu ya, di rumah cukup aja. Sepi juga. Bagi yang jomblo sepi. Aduh, ngomongin jomblo dong. Tapi sebelum kita membahas tahun 2021, kita mau flashback dulu sebentar. Apa sih yang sudah kamu lakukan di 2020? Kenangan 2020. apa? Ini saya yang diwawancara ya? Mohon maaf. Iya, Biasanya iya. saya jadi presenter masalahnya. Saya nggak mau diwawancara. Oh Itu gitu. aib gitu namanya. Kita harus saling ini dong. Oke. Kita ngopi sekarang. 2020 ya. Aduh, 2020 saya masih kuliah, Mas. Ini lulusan pandemi. Oh. Ya, jadi saya Sarjana virtual. Nah, itu dia. 2020 itu menurut saya bisa dikatakan tahun terberat dan tahun yang luar biasa sih. Karena di tahun itu perjuangan saya masih berkecimpung di dunia skripsi yang sangat indah. Aduh. Saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu Maret sidang skripsi masih offline. Terus karena Maret akhir tuh udah selesai sidang, saya pulang karena mulai pandemi udah mulai merebak kan di Indonesia sendiri. Pulang ke Pati, akhirnya ketemu di Mitra Pos. Jodohnya Mitra Pos. Iya, jodohnya Mitra Pos. Dari lulus terus ke Mitra Pos. Iya, langsung ke Mitra Pos. Tanpa ada portofolio lainnya. Belum ada. Jadi Mitra Pos itu cinta pertama saya. Pertamanya langsung di dunia media. Nanti kita bahas dunia media termasuk. Kalau aku apa ya? 2020 itu saya bangkrut. Saya punya bisnis terus bangkrut karena anak sekolah pada di rumah terus bangkrut. Terus nganggur, terus cari kerja. Ya sampai di Mitra Pos dengan tidak kesengajaan. Gitu. Jadi di Mitra Pos itu awalnya apa ya? Iseng-iseng. Masa sih ada media online di Pati ya, kan ya, Pati. lingkupnya kita kalau Pati kan ya emang lokal yang kecil ya. Saya juga baru tahu Mitra Pos itu ya saat ngelamar kerja di sini gitu, sebelumnya belum tahu. Ya kalau aku ngelamar di sini tuh tak lihat dulu websitenya gimana, terus sosial medianya gimana, dan saya tertarik gara-gara ini media beda dari yang lain. Apa tuh bedanya? Bedanya gini, dari segi looknya sosial medianya itu sudah profesional. Dari segi penataan warna dan yang lain gitu. Hebat emang, very desain grafis kita ya. Kita sangat luar biasa itu. Kerja keras ya. Terus dari websitenya kadang karena aku kan dari latar belakang IT, sarjana komedi nih. Oh jadi IT itu sarjana komedi ya? Iya, Eskom. Jadi tahulah gimana seluk-beluk website yang benar gitu, dari mulai SEO dan sebagainya. Tak cek, loh ini kok beda dari apa namanya website yang lain gitu. Ya lebih digarap lah gitu. Terus akhirnya aku ngelamar, tapi lama nih nggak ada panggilan gitu. Sebulan lah nunggu nggak ada kabar. Ya udah, kayaknya aku harus keluar kota. Aduh, Mars ini sebenarnya nggak ada. Tiba-tiba Pak Har, direktur kita tiba-tiba telepon,
Mas bisa ke sini nggak? Itu jam 9.15 pagi. Oh. Padahal jam 10 harus sampai di Mitra Pos. Itu ya siapa? Sampai sana nggak mandi, cuma apa namanya cuci muka. Bedakan terus berangkat gitu. Bedakan nggak? Pakai parfum gitu. lah makanya lah. Sampai sini Kenapa? ditanyain ini ini adalah wawancara paling apa ya, santai. Oke. Tak kira itu direktur kita orangnya yang galak tegas ternyata ya. Soalnya kalau media kan Santai. kesannya ini ya. Iya, kesannya Keras. kayak profesional, ternyata Iya. beliau lucu sekali. Jadi ya habis itu dia cuma bilang ya besok Senin mulai kerja ya, dan disitulah momen upload saya mau nanggapi gimana, mau seneng ini serius apa enggak sih dia itu karena pembawaan Jenaka dia. pemimpin kita itu jengaka sekali dia. Tapi kan Mas, kan sebelumnya emang pengusaha ya, tiba-tiba terjun di dunia media itu gimana sih? Tantangan tersendiri bukan sih? Mungkin kalau terjun di dunia media itu sudah sebuah kayak apa ya, mimpi lah. Mimpi dulu ya, cita-cita saya pengen masuk ke media gitu. Dulu ngelamar di sebuah media besar gitu, gagal ya, mungkin saya harus mulai dari lokal dulu dan mengembangkan ini gitu. Ya, media lokal juga menurut aku nggak masalah sih. Soalnya juga aku ngelihat Mitra Pos nggak kalah dengan media-media lain gitu ya. Bukan meremehkan yang lain, tapi bagiku Mitra Pos itu punya apa ya, punya keunikan sendiri gitu. Jadi dari segi bentuk tampilan websnya, terus sosial medianya gitu, terus berita-berita yang ditampilkan gitu, itu bagi saya menarik gitu, mudah dipahami. Mudah dipahami. Kadang kalau yang lain itu pemakaian katanya, pemakaian itu susah. Terus kenapa kamu memilih Mitra Pos? Kenapa ya? Itu sih sebenarnya kondisinya emang aku tuh emang apa ya, pulang ke Pati itu emang melihat kondisi saat itu gitu ya, pandemi yang emang waktu itu lama nggak pulang ke Pati, akhirnya pulang ke Pati pas banget selesai semuanya, udah urusan kuliah udah beres gitu, di Jakarta udah nggak ada kegiatan lain kan. Akhirnya pulang, di rumah itu nganggur gitu, ya nggak sih? Aku di rumah nganggur loh, cukup lama, berapa bulan ya itu, setelah sidang ada 2 bulan sebelum wisuda, terus habis wisuda online. Lu nyesek sih sebenarnya wisuda online. Nyoba apply, nyoba dulu deh di Pati, kayaknya juga ada gitu media lokal, aku cari tuh, nemu sebenarnya ngomongin kenapa Mitra Pos, berbicara peluang lah ya. Kebetulan emang peluangnya ada gitu. Terus aku lihat baca beritanya update, dan apa ya, menariknya itu Mitra Pos itu kayak gambaran dari Pati gitu. Gak cuma kita melihat fenomena yang ada, tapi juga menelisik kondisinya Pati saat ini sedang seperti ini. Jadi akhirnya nyoba, ya mungkin rezeki kali ya, bergabung sampai sekarang. Terus sekarang kan kamu didapuk jadi apa ya? Apa tuh? Bahasa biar gak sombong apa ya? Apa ya nih? Aduh, deg-degan jadi. Kepala divisi. Kepala divisi. Kepala divisi pemberitaan. Tahun 2021 apa yang pengen kamu capai? Dibuat Mitra Pos ya. Sebenarnya aku dikasih amanah sebagai kepala divisi itu antara apa ya,
berat tapi ya gimana gimana. Sebagai kepala divisi sih yang terpenting itu kualitas pemberitaan, karena kita emang media online yang emang profesional gitu ya. Jadi kualitas pemberitaan yang harus kita selalu tingkatin, karena apa ya, kalau media itu ya emang udah tugasnya memberitakan kejadian atau peristiwa yang nggak diketahui sama masyarakat sekitar mati gitu kan. Dan Mitra Pos saat ini emang masih di taraf lokal itu masih cukup bagus, mungkin perlu dipertajam lagi atau lebih mendalam lagi dalam pemberitaan. Dan nggak cuma, aku pengennya sih Mitra Pos tuh nggak cuma melingkupi di Pati ya, tapi nasional dong Mas, seenggaknya nasional biar nggak kalah sama yang lain gitu. Sama gitu. Aduh. Tapi kan sekarang Mitra Pos bukan hanya dikenal sebagai media lokal Pati, tapi kan sudah merambah ke Kudus, ke Rembang juga. Itu kan artinya info itu makin banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Terus kamu nih kan jadi kepala divisi muda, ya kan? Itu untuk mengatur teman-teman wartawan. Kan kadang wartawan itu ya ada sangat kritis. Ya, oke. Bagaimana kamu mengompakkan timmu ini, tim wartawan ini supaya mereka semangat mencari info-info untuk dibagikan ke masyarakat? Iya. Sebenarnya aku juga masih belajar ya. Walaupun aku baru dan aku masih belajar gitu. Aku di bidang itu masih belajar, perlu belajar. Pekerjaan aku itu nggak terlepas dari tim. Iya benar, tim dari wartawan itu emang mereka punya peran penting untuk membantu aku dalam menjalankan tugas. Selama ini aku selalu terbuka sih sama wartawan gitu. Kalau emang mau buka forum diskusi monggo gitu, mengenai isu, mengenai pemberitaan, aku selalu bilang ya ayo kalau mau buka diskusi, karena ya aku sendiri masih belajar gitu ya. Masih belajar. Kalau emang mau ngajak ngobrol atau sekadar sharing ya silahkan lah. Nah aku itu orangnya terbuka, jadi aku selalu nganggep kalau komunikasi itu penting sih. Iya, komunikasi itu sangat penting. Jadi aku selalu berkomunikasi sama wartawan. Jadi seperti kendala kan kita anak kantor kan nggak tahu ya di lapangan seperti apa. Itu yang tahu kendala persisnya kan emang para wartawan gitu kan ya. Jadi ya itu kan nanya kendala, terus ya diskusi aja sih. Terus jawab jujur nih. Apa tuh? Adakah wartawan yang ngeselin di Mitra Pos?